Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat seputar ekonomi di Indonesia. Bersama saya Eliza Hasan, inilah Hot Ekonomi. Ekonomi digital meningkat dengan cukup signifikan di tengah pandemi. Implementasinya dinilai menjadi solusi dalam mendorong kembali bergeraknya ekonomi sambil tetap menjaga jarak dan menekan potensi penularan virus COVID-19. Pengembangan ekonomi digital meningkat di tengah pandemi. Di saat masyarakat dipaksa untuk mencari alternatif dari kegiatan ekonomi konvensional, transaksi dan pembayaran digital menjadi alternatif ketika menjaga jarak menjadi keharusan di tengah upaya menekan penyebaran virus corona. Meski demikian, pergeseran ke ekonomi digital ini diakui masih jauh dari geliat ekonomi kontak fisik. Masalah yang sekarang terjadi adalah karena ada krisis di bidang kesehatan, masyarakat tidak berani keluar, kontak fisik tidak terjadi, sehingga kegiatan ekonomi juga berkurang drastis. Kontak-kontak fisik yang diganti dengan kontak digital atau kontak virtual belum bisa sama level aktivitas ekonominya seperti kontak fisik biasa. Masih dalam bagian upaya mendorong kembali bergeraknya ekonomi di era adaptasi kebiasaan baru, pemerintah gencar mendorong digitalisasi UMKM. Cara ini diyakini menjadi kunci penting agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bergerak kembali. Untuk membantu UMKM memasarkan produknya. Jadi sekali lagi digitalisasi UMKM itu penting dari sisi satu untuk memperluas akses pasar mereka. Bukan hanya dalam negeri tapi juga luar. Yang kedua, digitalisasi juga akan memudahkan UMKM untuk mengakses pembiayaan, ya, karena nanti digital record kesehatan usaha itu akan menjadi akan memberikan kemudahan untuk mereka mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, ya bisnis proses, ya. Bisnis prosesnya menjadi lebih efisien, lebih akuntabel. Dan itu penting bagi UMKM untuk mendapatkan investasi yang besar. Sepanjang tahun 2019 lalu, nilai ekonomi digital di Indonesia dilaporkan mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 560 triliun rupiah. Sementara untuk transaksi e-commerce di tahun 2020 ini diperkirakan bisa menyentuh angka 429 triliun rupiah. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, ekonomi digital kian naik daun seiring dengan semakin banyaknya pengguna di masa pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Transformasi digital juga nampaknya makin menjadi fokus bagi pemerintah, disebut sebagai salah satu poin prioritas bagi pemanfaatan ruang defisit yang melebar menjadi 5,2% di tahun 2021. Seperti apa blessing in disguise dari pandemi terhadap akselerasi pengembangan ekonomi digital di Indonesia? Telah hadir di studio Deputi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hari Santosa Sungkari, dan juga telah bergabung secara teleconference Chairman Communication and Information System Security Research Center Pratama Persada. Terima kasih Pak Hari telah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi, dan juga terima kasih Pak Pratama telah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya ke Pak Hari. Pak Hari, ini kalau kita melihat bahwa pandemi ini nampaknya mau tidak mau atau lebih kayak memaksa semua orang mulai menyelesaikan diri lah untuk menggunakan atau memakai sistem ini, atau kita pakai sebut saja pola aktivitas ekonomi dengan sistem digital. Nah, Anda melihat sebenarnya seberapa besarkah juga peran ekonomi digital ini di saat-saat seperti ini? Adanya COVID ini blessing in disguise, ya. Percepatan digitalisasi. Selama ini kita lakukan memang tidak secepat begini, hampir tidak ada pilihan. Tadi sudah disebutkan bahwa digital ekonomi kita mencapai 40 miliar US dollar, di mana transaksi e-commerce 21 juta dolar, ya, 21 miliar dolar. Nah, sekarang dengan adanya COVID,
Yang paling terdampak adalah industri pariwisata, termasuk di situ adalah restoran, hotel. Semua yang harus berhadapan dengan manusia itu yang drop. Nah, namun saya perhatikan ada beberapa survei juga, beberapa yang bisa switch ke online, mereka akan survive. Termasuk restoran, food and beverage itu switch ke online, ada catatan peningkatan. Dan tiba-tiba juga muncul banyak orang yang tidak bisa bisnis restoran, tapi dia pandai memasak. Muncullah yang namanya cloud kitchen. Tumbuhlah para usaha-usaha mikro baru yang dijual secara digital. Nah, ini beberapa, termasuk tentunya yang lainnya. Kemarin juga pada saat COVID mulai ada, yang paling naik adalah farmasi. Obat, vitamin, masker. Habis itu pelan-pelan adalah makanan dan home cooking. Alat-alat home cooking. Waktu WFH banyak yang masak di rumah, terus ada yang switch juga menjadi berbisnis di situ. Jadi itu naik. Nah, belakang ini terus ditambah lagi orang kan tetap makan. Tadinya yang supplier petani yang tadinya ke hotel, switch juga mereka direct kepada consumer, sehingga ada platform-platform pertanian yang jual kepada rumah tangga. Nah, kalau mereka bisa switch, terbantu juga. Saya nemu beberapa platform-platform yang jual langsung bahan-bahan pertaniannya, tomat, cabai, kentang. Oke, baik. Nah, ini apakah hal ini juga dirasakan paling tidak kalau menurut Anda, Pak Pratama, bahwa dalam situasi atau dalam masa-masa saat ini memang menjadi salah satu blessing in disguise nggak sih menurut Anda? Mbak Elisa, tadi Pak Hari menyatakan bahwa memang kita dipaksa ini untuk menggunakan teknologi, ya kan. Anak-anak kita sekolah sekarang menggunakan video conference gitu, tugas-tugas semuanya pakai Google Classroom gitu. Mau nggak mau orang tuanya juga harus kepaksa harus bisa memakai laptop, bisa memakai internet. Cuma yang jadi masalah adalah adopsi teknologi ini bukan semata-mata ada teknologinya begitu, tetapi kita juga butuh SDM. Nah, ini kapasitas SDM ini juga menurut saya adalah hal yang perlu dipikirkan. Kenapa? Karena ketika kita berbicara masalah ekonomi, kita perlu mengerti minimal sedikit lah bagaimana teknologi ini bekerja begitu. Nah, karena adanya wabah COVID ini, dari hasil data kita itu sebenarnya hampir 50% ini perusahaan-perusahaan digital itu kolaps gitu. Bahkan ada yang 10% itu sudah mati total gitu. Nah, ini yang bertahan ini ada dua macam nih. Yang pertama adalah memang dia bisa memanfaatkan teknologi dengan baik gitu. Dia bisa mencari inovasi baru. Yang kedua, mereka ada tabungan sebelum ada COVID gitu, sehingga mereka bisa bertahan. Nah, ini menurut saya harus mulai dipikirkan. Nantinya ekonomi ini bukan lagi bergantung kepada perusahaan-perusahaan besar begitu. Tadi Pak Hari bilang UMKM, saya sangat setuju sekali begitu. Sekarang UMKM ini di Indonesia banyak sekali, jutaan UMKM begitu. Yang jadi masalah adalah mereka semua belum terkolaborasi gitu. Kalau istilah kerennya sekarang ini di revolusi industri 4.0 itu adanya orkestrasi gitu. Jadi dari beberapa ribu, beberapa juta perorangan, usaha perorangan ini gitu, ketika mereka memanfaatkan teknologi digital dan bisa disatukan, kebayang nggak hasilnya itu pasti akan bisa meningkatkan ekonomi negara kita gitu. Nah, ini yang sementara ini belum kita lakukan. Kenapa belum kita lakukan? Yang pertama adalah masalah infrastruktur. Kita lihat sekarang ini keterbatasan ketika kita menggunakan teknologi internet adalah koneksi internetnya, ya kan? Tidak semua daerah di Indonesia ini memiliki koneksi internet yang bagus. Kominfo melalui Bakti sudah membangun adanya Palaparing, ada Palaparing Barat, Palaparing Tengah, Palaparing Timur begitu. Tetapi saya pikir perlu dioptimalisasikan lagi begitu. Contohnya kemarin Palaparing Timur kita sudah buat jaringan dengan harga yang sangat mahal begitu. Tapi sampai saat ini belum kedengeran gitu. Saudara-saudara kita di daerah timur sampai sekarang juga internetnya masih kembang kempis gitu. Nah, ini bagaimana kita membuat jaring backbone yang sangat lebar begitu, tetapi koneksi last mile-nya itu tidak dilakukan dengan baik, sehingga akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak mendapatkan koneksi. Nah, ketika kita berbicara masalah digital, kemudian ada saudara-saudara kita
yang pengen usaha tapi tidak memiliki koneksi yang baik, ya percuma. Mau pakai apa gitu. Nah ini masalah dasar kita sebenarnya. Oleh karena itu pemerintah juga harus berpikir bahwa bukan semata-mata ini masalah ekonomi begitu, tapi ini juga masalah infrastruktur. Kita pun di Jakarta mendapatkan layanan internet yang cukup bagus, tapi kadang-kadang juga kita mengalami hal yang jelek gitu. Nah ini kan berentetan gitu, Mbak Elisa gitu, ya kan. Jadi selain masalah ekonomi, infrastruktur juga harus perbaiki. Provider juga harus mulai mengerti sekarang kalau internet sangat dibutuhkan begitu. Transparansi koneksi yang kita dapatkan juga perlu diberitahu kepada masyarakat. Sekarang coba Mbak Elisa, kita langganan internet harusnya kecepatannya bisa sampai 30 Mbps gitu, tapi dapatnya cuma berapa, 5 Mbps gitu. Nah ini kan harusnya. Oke, tapi terlepas dari tadi ya kesiapan atau masalah dari infrastruktur, Anda tapi melihatnya bahwa masyarakat kita saat ini dengan adanya digitalisasi ini, masyarakat kita cukup beradaptasi nggak sih sebenarnya, Anda melihatnya? Kalau saat ini ya kalau misalnya sudah banyak yang sudah beradaptasi sudah banyak begitu, tapi kita wajib memang menurut saya kita beradaptasi dengan teknologi ini. Kenapa? Nanti walaupun COVID ini sudah selesai begitu, ini teknologi tidak akan bisa kita tinggalkan. Bukan berarti bahwa kita melakukan digitalisasi ekonomi kemudian kita memanfaatkan teknologi ini hanya pada masa COVID. Enggak, nanti begitu COVID ini selesai, kita ketemu vaksinnya, semua orang Indonesia disuntik vaksin dan sehat, tetap ini menurut saya perlu dilakukan. Bayangkan di tahun 2025 potensi ekonomi digital kita $200 miliar, nggak main-main kita begitu. Nah ini jangan sampai hanya dimakan perusahaan-perusahaan besar gitu, UMKM, orang-orang kecil juga harus merasakan ini. Baik, gitu, nah ini potensi kita cukup besar Pak nanti. Ini Anda bagaimana tadi? Ini bagaimana kalau dilihat bahwa ada dikatakan orkestrasi ini, berarti kan harus ada harmonisasi yang disatukan. Tadi Pak Pratama sudah bicara infrastruktur, ya betul, memang sekarang palaparing sudah ada, tapi yang penting akses, backbone-nya sudah bagus, akses. Dan mungkin ini tugas Kominfo untuk tune lagi spektrum sama bandwidth, sehingga yang tadi di satu lokasi sekian user, sekarang tambah sekian user. Saatnya saya rasa saya sudah dengar bahwa mereka akan untuk goes to 4G nanti di tune lagi. Nah, saya mau bicara yang di luar teknologi. Kita bicara UMKM yang biasa offline menjadi online. Bukan hanya kemampuan digitalnya yang mereka harus tingkatkan, tapi ini perubahan mindset dari yang tadi buyers datang ke tokonya, dia yang harus mencari buyers. Ya. Begitu masuk ke internet, dia akan berhadapan dengan ribuan pesaing, tapi dia dihadapkan dengan jutaan customers. Tapi ada yang harus ini kan, apakah tidak bisa dia hanya menunggu, tapi dia harus mulai mengerti nama digital marketing. Nah itu kan berarti harus ada kesiapan dari UMKM juga untuk tadi mau tidak mau harus beradaptasi dengan penggunaan teknologi ini, digital ini. Sejauh ini apakah memang ada upaya-upaya juga dilakukan ataupun pelatihan-pelatihannya, kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Pak Ari dan juga Pak Pratama, kami siarkan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Hot Economy. Ya pemirsa, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Tasya Lutmila akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan Tasya. Baik, terima kasih Eliza. Pemirsa, menurut Bank Indonesia ada peningkatan baik pada penjualan digital, transaksi harian, maupun permintaan di masa pandemi COVID-19. Bahkan dilaporkan ada 51% konsumen baru yang pertama kali melakukan belanja online saat PSBB. Kita akan lihat datanya, ini adalah ekonomi digital di masa pandemi. Penjualannya nilainya 2,4 miliar US dollar, naik 26% dari rata-rata bulanan di kuartal kedua 2019. Transaksi harian 4,8 juta transaksi di bulan April, naik 3,1 juta rata-rata transaksi di kuartal 2 2019. Kemudian ekonomi digital di masa pandemi, kita lihat juga konsumennya ada 51% konsumen baru pertama kali berbelanja saat PSBB. Kemudian volumenya naik 5-10 kali saat pandemi. Selanjutnya kita lihat perilaku spending time atau money. E-tailing dan e-groceries naik 69%. Tetap 15%, kemudian turun 16%. E-health naik 41%,
ride hailing 12%, digital payment naik 65%, tetap 8%, dan turun 26%. Selanjutnya kita lihat nilai ekonomi digital Indonesia. Di 2015 setara dengan 120 triliun rupiah, kemudian naik di 2019 setara dengan 560 triliun rupiah, dan di 2025 ini masih prediksi 133 miliar US dollar. Selanjutnya kita lihat nilai transaksi e-commerce dalam triliun rupiah. Di 2017 44,75 triliun rupiah, 2018 106,5 triliun rupiah, 2019 di 201 triliun rupiah, 2020 prediksinya naik 2 kali lipat 429 triliun rupiah. Nilai transaksi digital banking di 2017 1.078 triliun rupiah, 2018 22.593 triliun rupiah, kemudian di 2019 naik 27.380 triliun, 2020 diprediksi naik 33.967 triliun rupiah. Terakhir kita lihat adopsi digital di Indonesia, akses internet ada di 180 juta pengguna, kemudian pengguna internet aktif ada 80%, pengguna jasa online 58%, sementara pembeli online-nya hanya 36%. Demikian data-data yang bisa saya sampaikan, kembali ke Eliza. Baik, terima kasih Tasya atas data-datanya. Saya kembali kepada Bapak Hari dan juga Pak Pratama. Tadi kita lihat datanya cukup menarik ya, di mana tadi ada 51% konsumen baru yang hadir saat pandemi. Ini baru pertama kali, akhirnya kita lihat angkanya cukup lumayan Pak Hari, 51%. Nah, ini kan kalau kita lihat dengan apakah ini tadi perkembangan ini juga disesuaikan dengan infrastruktur yang ada atau seperti apa ini Anda melihatnya? Ya, karena ini, sayang sekali ya datanya cukup baik ya. Sebenarnya tadi terlihat itu penggunaannya banyak. Tapi berarti apa pelajaran di sini? Demand-nya naik. Oke. Ya, tadi ada pembeli baru, demand-nya naik. Ini akan memacu supply juga ikut naik. Saya ceritakan tadi. Sekarang antara demand supply kan ada channel. Channel ini salah satunya adalah infrastruktur teknologi informasi. Inilah yang harus diperbaiki. Mungkin sudah ada, tapi speednya beberapa tempat harus diperbaiki dan mungkin coverage-nya ada yang blank spot, ada yang low ini sinyal. Nah, itu problem kita di infrastruktur. Selain problem-problem yang tadi peningkatan kapasitas SDM juga itu tidak kalah penting. Nah, tadi upaya untuk infrastruktur itu sudah adakah paling tidak dibicarakan tadi ya untuk menyambung harmonisasi dan orkestrasi tadi? Iya, mungkin Pak Pratama nanti lebih bisa menjelaskan itu. Tapi sekarang yang backbone itu sudah dengan palaparing tadi yang tahun lalu sudah selesai, tapi habis dari itu aksesnya ke last mile itu pekerjaan berat dan banyak, terutama di Indonesia Timur. Oke, Pak Pratama, ini tadi ya, terkait dengan ini, sebenarnya pasarnya bagus karena kita lihat sudah hampir 51% kemarin tumbuh cukup lumayan itu konsumen baru dengan memanfaatkan ekonomi digital ini. Nah, tapi balik lagi kalau dilihat dari apa yang dikatakan Pak Hari dan ini juga yang Anda katakan tantangannya begitu berat terkait dengan infrastruktur, belum lagi dengan jaringan yang tidak rata. Ini bagaimana Anda melihatnya? Ya, jadi begini Mbak Elisa, saya setuju dengan Pak Hari tadi. Sebenarnya pasar kita ini ya Allah luar biasa gedenya gitu. Nah, kan sayang kalau misalkan pasar Indonesia ini yang ngambil adalah asing begitu. Nah, nggak diambil asing bagaimana? Ya kita benerin lah di sinilah. Ada 36% kan dari seluruh pengguna internet yang melakukan belanja online. Artinya sangat besar sekali potensi pasar ekonomi kita yang menggunakan teknologi digital sebenarnya. Nah, ini harus disupport. Kenapa kok cuma 36%? Ya mungkin gara-gara emang susah koneksi internet begitu. Susah mendapatkan koneksi yang cepat. Karena apa? Karena aplikasi-aplikasi e-commerce itu membutuhkan koneksi yang cukup cepat gitu. Kalau enggak apa? Kalau enggak dia down, tidak bisa dibuka, image-nya nggak bisa terbuka. Kemudian kalau transaksi, bahaya nih kalau misalkan di tengah jalan ternyata keputus. Kita sudah didebat, ternyata kita belum final transaksinya gitu. Nah, ini kan harus diperhatikan begitu. Nah, masalah penarikan kelas mile gitu menurut saya ya diprioritaskan lah sama Kominfo lah begitu. Kemarin saya dengar bahwa mau dikerjasamakan dengan Google Loan untuk koneksi internet di daerah-daerah yang tidak terjangkau internet saat ini. Loh, sekarang kita aja punya infrastruktur
backbone yang sangat bagus saja tidak dimaksimalkan gitu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan, mau minta orang asing lagi datang ke Indonesia? Ini infrastruktur loh. Menurut saya banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mampu menangani infrastruktur teknologi gitu. Yang jadi masalah adalah pemerintah kita mau nggak melakukan subsidi begitu. Karena kan mereka juga pasti butuh untung gitu. Pemerintah punya uang, ya kasihlah mereka supaya mau bangun di daerah-daerah yang memang saat ini tidak terjangkau oleh internet dengan baik begitu. Nah, ini adalah masalah yang menurut saya harus diselesaikan oleh pemerintah kita. Kemudian yang kedua adalah masalah security. Nah, ini yang jarang dipikirkan orang begitu. Ketika kita ini sudah memasuk ke dunia internet begitu, menggunakan teknologi digital, di situ kita menjadi target ancaman orang-orang yang ada di luar sana. Jangan dianggap bahwa yang diancam itu hanya perusahaan-perusahaan besar seperti Tokopedia atau Bukalapak dan lain. Kita juga diancam di sana. Kenapa? Karena banyak data-data privasi milik kita pribadi begitu yang sebenarnya itu bisa dijual. Contohnya misalkan nomor rekening, alamat, nomor telepon, kemudian transaksi gitu, aplikasi untuk melakukan transaksi perbankan. Nah, ini diancam oleh mereka, target oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Nah, ini juga perlu diperhatikan bagaimana supaya masyarakat kita ini merasa aman ketika mereka melakukan transaksi di internet atau melakukan aktivitas di internet. Nah, nanti di sini ada Badan Siber Instansi Negara. Gimana perannya sekarang ini? Ya kan? Ini dia. Apakah juga begitu? Itu terkait dengan pengamanan ini ya, data-data konsumen ini juga menjadi salah satu pertimbangan mungkin terkait dengan kemajuan teknologi ini yang memang harus menjadi pengawasan yang lebih ketat juga menurut Anda seperti itu. Nah, ini harus ada pemahaman juga nggak sih, edukasi juga kepada masyarakat terkait dengan mereka harus menjaga data-data ini, atau ketika masuk ke dalam teknologi ekonomi digital, mereka juga harus tahu apa yang akan atau apa yang harus di-share, apa yang tidak boleh di-share sebenarnya. Nah, begini Mbak Elisa, kan tidak semua orang ini mengerti masalah security. Tidak semua orang ini mengerti masalah IT. Memangnya ada orang yang lagi mau jual tahu online begitu, dia harus memikirkan misalkan digital signature atau secure secret layer atau enkripsi, kan mereka nggak kepikiran itu, iya kan, gitu. Nah, ini kan harus diedukasi gitu. Ada bagian pemerintah kita yang bisa melakukan ini. Saya tadi bilang Badan Siber Instansi Negara begitu. Ya, sekarang lah saatnya perannya itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia begitu. Jangan seperti perusahaan-perusahaan besar yang ketika mereka menyimpan data masyarakat dan ternyata data itu bocor gitu, dan mereka hanya bilang terjadi upaya peretasan gitu, minta maaf aja enggak gitu. Karena kalau data kita sudah masuk ke pemilik layanan, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita mau bikin password yang paling kuat sekalipun, kita mau ngamen-ngamen udah nggak ada gunanya gitu. Ini tugasnya ada di sana. Nah, sekarang ini Indonesia juga belum punya undang-undang yang bisa menjerat pemilik layanan itu ketika mereka meremehkan data-data masyarakat kita. Nah, itu belum ada itu juga. Nah, ini perlu undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, masalahnya kemarin ketika ada RDP dengan Komisi 1, beberapa asosiasi diminta datang untuk memberikan pendapat. Mereka bilang bahwa ya kalau bisa undang-undang PDP ini nggak ada ininya lah, jangan ada ancaman hukuman pidananya loh. Kita mau bikin undang-undang macan ompong gitu. Ya kalau nggak ada ancaman hukuman pidananya, ya sama aja ngapain kita punya undang-undang. Di Eropa itu, kalau misalkan ada satu warga Eropa yang datanya dibocorkan oleh si pemilik layanan, itu nggak main-main loh. Tuntutannya bisa 20 juta euro gitu. Sehingga mereka semaksimal mungkin mengamankan sistemnya gitu. Nah, di Indonesia ini masih belum, Mbak Elisa. Ya, gitu. Karena bagaimana kita bisa maju dengan memanfaatkan atau kita yakin dengan menggunakan digital ini kalau mereka merasa tidak aman dan nyaman sebenarnya. Nah, ini kan juga contohnya gini lah. Sekarang layanan-layanan kedokteran, layanan medis itu semuanya banyak yang online kan. Itu ada data pasien, ada rekam medis dan lain-lain. Itu kan data rahasia, data privasi masyarakat. Kalau ternyata perusahaannya tidak memiliki pengamanan yang maksimal,
kalau itu diambil, dicuri, apa yang terjadi? Ya orang semua tahu penyakitnya orang lain begitu kan, ini nggak boleh. Iya, betul. Kayak gitulah contohnya. Oke, ini makin banyak kita lihat semua serba digital. Nah ini juga bagaimana sinergi antara ya semua pihak, atau Anda lihat yang berkepentingan di sini untuk sosialisasi, edukasi, karena tadi tidak semua juga UMKM juga ada juga kadang yang udah asal agree aja, nggak baca macam-macam, pokoknya agree, oke, kayak seperti itu. Nah bagaimana Anda mengedukasikan ini? Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan? Nah, kebetulan di Kementerian Pariwisata ini punya program Bangga Buatan Indonesia. Ya, kita lagi membantu UMKM untuk goes digital. Sekarang dari 60 juta UMKM yang kita tahu itu baru 8 juta yang goes sudah digital online. Nah, kita punya target sampai akhir tahun ini 2 juta lagi untuk menambah itu. Nah, salah satunya bukan sekedar untuk goes to internet, tapi ada beberapa pemahaman bahwa di dalam transaksi internet itu terjadi sebenarnya perjanjian hak dan kewajiban yang sekarang ini semua orang biasanya tidak mengindahkan bahwa itu ada klausal-klausal. Nah ini yang harus membuat orang aware. Biasanya sekarang, mohon maaf kalau kita download apa cuman next. Padahal di dalam itu ada hak dia yang kita nggak tahu, kewajiban kita yang kita tidak, hak dan kewajiban itu ya sekarang harus disosialisasikan kepada mereka. Nah tadi pengguna yang belanja itu sedikit, padahal kita pengguna internet itu 171 juta, 64% dari total penduduk Indonesia. Ada segmen yang tidak terlayani, ya karena tadi saya bilang jalanan, infrastrukturnya dan akses itu. Dan pengguna handphone kita itu 260 juta, unique usernya ada 194 juta. Customer yang unik ya, itu juga pasar yang besar. Nah, itu suatu yang sebenarnya demand sudah ada. Kita harus bangun ini channelnya dengan baik. Oke, bagaimanakah membangun channel itu? Kita akan bahas lagi lebih lanjut. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Hot. Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi dan masih bersama dua narasumber saya, Pak Hari Santosa Sungkari dan juga Pak Pratama Persada. Tadi kita sempat terputus Pak Hari, bagaimana tadi, apa upaya memang akan dilakukan untuk mempercepat ini? Adakah memang roadmap baru yang dikeluarkan atau bagaimana upaya agar momen ini bisa dikatakan seperti itu bisa dimanfaatkan dengan baik? Dari kacamata kami di pariwisata dan ekonomi kreatif, ujungnya adalah bagaimana para pelaku itu mendapatkan manfaat ekonomi. Ya, jadi kalau infrastruktur tadi di Kementerian Komunikasi, tapi di pihak lain peningkatan SDM, bagaimana? Pada akhirnya adalah ada PDB, peningkatan PDB dari. Nah itu yang kita lakukan. Tadi UMKM, bagaimana mereka face ke dalam digital, termasuk nanti bicara security-nya. Terus bagaimana juga dengan mereka masuk ke digital, mereka ada hak dan kewajiban dengan customer-nya. Dimana pada saat dia offline itu lebih mudah, waktu online akan dikejar delivery. Ada di beberapa, jadi pemasaran mereka ini, terus delivery, inventories, ya, terus customer engagement. Kalau di toko dia bisa, tapi kalau udah online akan nanya, barang saya udah sampai mana, ini mana. Kalau di offline kan tidak ada. Itu kita harus melakukan, ini yang kita lakukan training. Kita lakukan sosialisasi training kepada yang 2 juta target itu. Tapi sejauh ini adakah itu tadi roadmap baru nggak sih yang dilakukan paling tidak, atau upaya-upaya baru yang memang untuk di masa-masa pandemi saat ini? Upaya itu tadi, saya punya target 2 juta, kita punya kelas online, Gus, dan bekerja sama dengan Kementerian UMKM juga. Nah, kami khusus bukan semua UMKM, yang di tangan kami adalah ekonomi kreatif. Makanan, ya kuliner, fashion, lagu, digital, game, dan lain sebagainya. Oke, berarti sejauh ini bagaimana antusias dari kelas online itu, Pak? Udah banyak yang ikut ya, apalagi dari mereka dengan online itu, nanti selain mereka bisa ikut online, ada positif benefit. Mereka bisa exposure kepada dunia permodalan. Jadi bisa dipantau nih orang nih gimana. Nah itu salah satu benefit satu lagi. Selain mendapat ilmu, mereka bisa exposure kepada ini, dan tidak sengaja juga akan exposure kepada market. Wah yang ini ikut nih, wah ini pernah ikut dengan Kemenparekraf, itu menjadi diangkat ya. Jadi mereka leverage. Ini bisa menjadi salah satu ini nggak sih, bisa dikatakan menembus pasar internasional nggak sih dalam melihat momen saat ini?
Bisa saja, tapi pasar domestik begitu besar juga, kita selesaikan dulu lah pasar domestik. Oke, domestik lebih utama karena kita punya tagline sekarang adalah bangga buatan. Artinya kita membeli sebanyak mungkin produk-produk buatan Indonesia. Pakaian, sepatu, kacamata, makanan sebanyak mungkin supaya muternya di dalam. Kita harus membereskan ekonomi yang terpuruk ini dengan menggerakkan para UMKM itu belanja mereka jual di sini, sehingga bisa menjadi substitusi dari barang-barang impor. Oke. Karena pasarnya juga besar tadi ya. Pak Pratama, ini kalau kita lihat pasar cukup supply and demand jangan ditanya lagi deh, udah oke juga sebenarnya. Tapi kalau Anda lihat tadi ya, beberapa upaya juga dilakukan. Apakah tadi balik lagi ke regulasinya yang memang harus dirapihkan? Karena sebagus apapun roadmap yang dibuat, sebagus apapun kalau kita lihat insentif yang diberikan untuk UMKM juga, tapi kalau Anda lihat tadi ada hal-hal yang jadi batu sandungan, ini nampaknya ekonomi digital tidak akan bisa dimanfaatkan di masa-masa pandemi ini. Gini, sebelumnya saya punya data nih dari Kata Data Insight Center, sektor-sektor ekonomi digital yang bisa bernafas lega di masa pandemi ini. Yang pertama adalah sektor pertanian, itu peringkat nomor 1. Yang kedua adalah ditempati sektor teknologi informasi. Yang ketiga sistem pembayaran, kemudian yang keempat kesehatan. Yang kelima logistik, kemudian keenam maritim, ketujuh pendidikan, dan paling buncit itu adalah pariwisata. Nah ini menurut saya itu yang minus, Mas. Itu yang minus, paling minus. Makanya kita harus berpikir bahwa Indonesia ini yang diunggulkan kan di luar negeri taunya kan pariwisata yang bagusnya begitu ya kan. Nah, ini harus ada upaya nyata begitu dari Kominfo, dari kementerian lain, dari badan-badan di negara gitu. Bagaimana kita bisa mendongkrak ini gitu. Salah satunya tadi adalah dengan perbaikan infrastruktur yang merata gitu. Karena percuma kita punya tempat wisata yang bagus, hebat, keren gitu. Ternyata di sana nggak ada internetnya. Gimana kita bisa menunjukkan kepada calon wisatawan begitu bahwa di sana ada tempat yang indah gitu. Nah itu jadi masalah. Yang kedua adalah menurut saya ada 3 hal yang perlu didorong oleh pemerintah ini supaya ekonomi digital Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah pemerataan internet segera mungkin. Segera mungkin itu artinya ya as soon as possible begitu ya. Kalau bisa ini kan saya nggak ngerti ya gitu pemikirannya. Kita sudah membuat backbone susah mahal-mahal begitu, tetapi ternyata tidak termanfaatkan dengan maksimal gitu. Nah ini menurut saya perlu dipikirkan. Janganlah misalkan Kominfo ngurusin yang lain-lain, nggak usahlah ngurusi UMKM gitu ya. Inilah diurusin infrastruktur kita ini gitu supaya UMKM biar urusan Pak Hari ya. Biar Pak Hari aja gitu. Supaya masyarakat kita ini mendapatkan keadilan gitu. Keadilan itu bukan hanya keadilan hukum, tapi keadilan infrastruktur, keadilan fasilitas gitu. Karena kalau internet itu bisa sampai rata sampai ke daerah-daerah di luar kota-kota besar, artinya apa? Mereka mendapatkan akses yang sama terhadap informasi. Karena kalau kita berbicara masalah internet, nggak ada lagi itu pembatasan waktu, pembatasan wilayah, pembatasan hukum begitu. Semuanya jadi satu. Ini jadi satu kampung kita nih gitu. Nah ini yang harus kita capai. Yang kedua adalah kita harus memberikan perusahaan-perusahaan telekomunikasi insentif. Tadi sudah kita bahas di awal-awal supaya apa? Supaya mereka mau membantu pemerintah untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah yang sekarang belum mendapatkan akses internet gitu. Supaya apa? Ya supaya rata internetnya itu didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia begitu. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan telekomunikasi ini kan mereka basisnya adalah profit gitu. Jangan sampai mereka juga rugi, karena kalau mereka rugi juga akan menyusahkan pemerintah gitu. Kemudian berikutnya adalah penggunaan tools digital dalam produksi. Tools digital ini bisa hardware, bisa software, bisa policy dan lain-lain begitu. Sehingga apa? Sehingga para pelaku usaha kecil ini mereka bisa mendapatkan tools-tools yang bisa mempercepat usaha mereka gitu. Nah, yang terakhir adalah pemerintah harus melahirkan sebanyak mungkin produk-produk digital di Indonesia ini. Kalau kita berbicara masalah ekonomi digital itu kan ada yang memang memanfaatkan teknologi digital untuk ekonominya, atau kita menjual produk digital gitu. Nah, produk digital ini menurut saya juga perlu saat ini banyak
perusahaan-perusahaan di luar sana yang membuat aplikasi dan lain-lain yang ternyata booming. Kemarin kita baru dengar bahwa TikTok gitu, ternyata ditawar 755 triliun gitu, satu aplikasi. Gitu. Nah, kita ini orangnya pintar di Indonesia ini, Mbak Elisa, orangnya itu pintar-pintar banget gitu. Banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri memanfaatkan SDM Indonesia untuk membuat aplikasi-aplikasi, membuat sistem, membuat animasi gitu yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di luar gitu. Nah, kenapa kok kita nggak bikin sendiri gitu? Contohnya adalah media sosial begitu. Sampai sekarang kita nggak punya media sosial sendiri gitu, yang ada Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Sehingga ketika terjadi masalah dengan mereka, contohnya misalkan Cambridge Analytica gitu, pada saat kita user Indonesia yang dijual sama Facebook, kita bisa ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena mereka tahu bahwa kita ini tergantung sama mereka. Google nggak mau bayar pajak gitu, terus kita bilang bayar pajak dong, Google nggak mau, terus kita mau ngapain? Mau ngeblokir Google? Ya nggak akan mungkin. Ada 130 juta lebih pengguna Google di Indonesia. Android ada berapa di Indonesia? Kalau layanan Google diputus, itu bisa mati semuanya. Nah, makanya produk digital ini menurut saya adalah hal yang perlu kita pikirkan gitu, supaya kita bisa memiliki kemandirian gitu ketika kita berhadapan dengan perusahaan asing. Ketegasan gitu, juga dibutuhkan lah ya di sini untuk tadi membangun produk-produk kita sebenarnya yang menjadi tuan rumah di Indonesia. Pak Hari, ini ya tadi Pak Pratama sempat bilang terkait dengan beberapa sektor yang memang bisa dikatakan juga ada sektor-sektor yang juga kolaps, imunnya nggak kuat di pandemi ini. Salah satunya pariwisata, walaupun dia bukan startup juga ya, ada beberapa nama lah di sini. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa Pak dengan beberapa pelaku usaha digital ini? Yang pelaku usaha digital yang customer pariwisata jelas kena. Ada Airbnb, ada Eri, ya ada beberapa lagi yang kena ya, karena customer-nya situ. Nah, sekarang tentunya kita lagi merubah, mencari bentuk baru bagaimana pariwisata nanti. Tentunya nanti tren pariwisata adalah tidak crowd, bukan banyak orang, tapi nanti lebih quality. Spendingnya kita ingin mereka average spending per arrivalnya akan dinaikkan, dan mereka akan mencari tempat-tempat yang experience, hutan, naik gunung, danau kayak gitu. Nah, ini kita harus siapkan, dan berhubungan dengan digital ini kami sedang menerapkan namanya program CHSE, Clean, Healthy, Safety, and Environment. Jadi sedikit mungkin kita bersentuhan dengan manusia. Tadi saya baru kembali dari Bali, menu di restoran di hotel itu adalah QR code. Menunya keluar dari sini, kita pilih. Jadi nggak megang buku lagi. Buku menu. Nah, buku itu pegang kan campur. Itu salah satu. Terus payment, digital payment, tidak lagi pakai cash ya. Terus sama juga nanti mungkin masuk ke kamarnya ya kita udah bisa pakai. Nah, ini fungsi dari digital teknologi untuk membantu pariwisata rebound sehingga turis itu safe ke sana. Itu tugas saya sekarang belakangan untuk rebound semua destinasi wisata dengan digital. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Hari dan juga Pak Pratama. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Economy. Kami dalam Hot Economy, saya kembali ke Pak Pratama. Pak Pratama tadi melihat bahwa sekarang ada Bali ya, Bali sudah dibuka ya Pak pariwisatanya hari ini untuk domestik seperti itu. Nah, ini kita lihat tadi perkembangannya, Bali nampaknya sudah mulai siap dengan semua serba digital. Berarti ini harus digital manajemen dari Bali juga harus bagus seperti itu. Nah, ini apa yang memang harus diperhatikan juga sih dengan perkembangan atau sudah dibukanya kembali sektor-sektor yang kemarin sempat terdampak? Kalau menurut saya sih bagus sekali ya Mbak Elisa begitu. Artinya adalah bahwa kita sekarang sudah mulai sadar di era COVID-19 ini, artinya kita harus benar-benar memperhatikan masalah kesehatan begitu. Nah, selama kita memiliki kemauan pribadi untuk menerapkan protokol ini, saya pikir sih nggak akan ada masalah begitu. Jadi masalah adalah edukasi terhadap protokol ini nggak merata gitu. Contohnya di Bali aja, ada orang artis gitu yang bilang bahwa COVID itu adalah konspirasi gitu. Nah, ini kan jadi agak lucu gitu. Nah, hal-hal seperti ini, edukasi, kemudian literasi, menurut saya perlu selalu diberikan kepada masyarakat kita bahwa ini memang wabah yang kita harus aware terhadapnya gitu. Nah, kalau kembali ke masalah ini ekonomi digital Mbak Elisa gitu.
sebenarnya ada data yang bisa kita manfaatkan. Kan kita sekarang berbicara masalah big data, kita berbicara sumber informasi yang bisa kita manfaatkan gitu. Contohnya misalkan data dari Traveloka, data dari Bukalapak, data dari Tokopedia, data dari e-commerce, data dari mana saja gitu. Nah, kalau pemerintah punya aturan, ini kan data-data orang Indonesia nih, ya kan? Kalau misalkan ada kita bisa membuat aturan bahwa data-data itu bisa di-share kepada UMKM, kepada masyarakat gitu, yang sekarang ini memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan gerakan ekonominya. Wah, ini luar biasa sekali gitu. Sekarang siapa yang tahu tahun 2019 ternyata dari hasil statistik di Gojek, di GoFood, makanan yang paling favorit di pesan itu adalah martabak. Artinya apa? Artinya ini data ini banyak sekali begitu. Nah, data-data yang banyak ini, kalau misalnya pemerintah ini bisa meminta kepada mereka, para pemilik data ini untuk melakukan share, gitu kan Pak Jokowi bilang, kita nanti akan bikin satu data gitu. Nah, ini kalau bisa di-share gitu, ya beli nggak apa-apa lah gitu, tapi jangan mahal-mahal gitu. Dan dimanfaatkan untuk melakukan analisis, kira-kira nanti di Jogja itu yang tren apa makanannya? Kira-kira nanti yang disukai orang Jakarta itu apa? Gitu. Nah, ini bisa menjadi data yang nilai ekonomisnya tinggi begitu. Kayak sekarang ini kan susah. Saya suka makanan gudeg Jogja gitu. Saya biasa makan di sana. Nah sekarang kepengenan saya itu nggak bisa terpenuhi gitu. Terpaksa saya beli gudeg-gudeg yang ada di sekitaran Jakarta gitu, yang dimana rasanya nggak sesuai dengan apa yang biasa kita makan gitu. Nah bagaimana caranya supaya kita ini bisa kulineran gitu di manapun daerah di Indonesia begitu, ya kan? Nah, dengan dibantu oleh teknologi digital, itu nanti akan ada masalah ekspedisi, pengiriman, kemudian packaging gitu. Kalau misalkan pembuat makanan yang tidak makanan rumahan begitu, mereka udah bisa bikin packaging. Tapi kalau misalnya kita mau beli nasi pecel Madiun gitu, ya mereka nggak mikir ada packaging gitu, ya kan? Nah, ini menurut saya perlu juga dipikirkan gitu, sehingga pasar mereka itu juga bisa meraih customer dari luar daerahnya gitu. Jakarta ini kan uang yang beredar 70% lebih gitu, ya kan? Nah, jangan sampai hanya dinikmati oleh Jakarta aja gitu. Di daerah juga perlu uang-uang yang dari Jakarta gitu maksud saya, Mbak. Oke, nah, data ini menurut saya perlu ada aturan nih. Nah, saya nggak tahu nanti bagaimana, apakah Kementerian Pertanian Ekonomi Kreatif dan Kominfo berkolaborasi dengan pemilik data ini supaya bisa di-share gitu ya. Itu kemampuan pemerintah kita lah gitu. Data ini paling tidak kalaupun di-share, tadi balik lagi, kalau demi untuk kebaikan kenapa tidak seperti itu, tapi tetap dengan keamanan yang tetap menjaga jarak. Yang di-share itu adalah statistik, misalkan adalah trennya apa nih, kita daerah ini yang disukai apa gitu ya. Ya dikembangkan lah sektor ekonomi di situ gitu. Maksudnya kayak gitulah. Oke. Pak Hari, ini terakhir. Jadi kalau kita melihat ya, semua udah ada sebenarnya. Tadi apa yang dikatakan, mungkin harapan dari yang dikatakannya Pak Pratama, mungkin harus ada kolaborasi dan juga apa saja yang mungkin diperbaiki, ditambah seperti itu. Tapi kemungkinan apa yang memang harus atau langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mendorong lah, kita lihat masyarakat saat ini, masyarakat Indonesia, UMKM kita untuk bisa cepat beradaptasi dengan ekonomi digital ini. Tentunya ini menjadi sebuah, ya tadi balik lagi, ini momentum yang tepat jika kita memang harus menggenjot ekonomi digital ini. Kita harus bicara ekosistem. Jadi di dalam e-commerce ini pada dasarnya kan perdagangan. Bagaimana si pelaku seller ini termotivasi masuk di situ. Nah, dengan pendidikan SDM. Tapi kita harus mikirkan juga insentif. Jadi sekarang kan lagi dipikirkan nih paket-paket insentif untuk usaha kecil, ya. Agar mereka. Setuju sekali tuh Pak Hari saya. Kenapa? Setuju sekali saya tuh insentif itu. Jadi ada insentif. Ada insentif, selain keterpaksaan tadi ada insentif, sehingga kita mengajak yang baru itu mengawal mereka kepada same playing field, kepada yang besar. Ya, nanti kalau sudah sama, biarkan mereka bersaing. Tapi pada saat belum, tugas pemerintah lah melakukan menaikkan menjadi untuk the same playing field dengan membuat insentif-insentif, modal atau bayar internet yang lebih murah atau pajaknya di murah dan lain. Kita sedang menyusun ini dengan Kementerian Ekonomi, Menko Perekonomian untuk itu. Nah, jadi
harus bicara semuanya dan termasuk tentunya infrastruktur, Pak. Infrastruktur. Ini memang harus dibicarakan semua ya, karena semua menyangkut ya. Kalau kita lihat ekonomi ya tadi, kalau Pak Ari dan teman-teman sudah membuat pola yang bagus dan juga ada semua map yang oke, kalau satunya tidak bergerak dengan sama ya sama aja bohong, seperti itu ya, Pak Pratama. Baik, terima kasih. Dan saya hakul yakin bahwa Indonesia bisa, Mbak. Udah pasti bisa loh kita. Pasti bisa, Pak. Pasti bisa. Iya. Pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari, terima kasih Pak Pratama telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Ya, dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Eliza Hasan, mewakili Surabaya Kerja yang bertugas undur diri. Tetap jaga jarak, gunakan masker Anda. Sampai jumpa.